Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Aliansi Buruh Indonesia tolak KUHP. Saudara-saudara, DPR telah menyetujui RKUHP yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 5 Desember 2022. Dalam KUHP baru banyak sekali perubahan atas KUHP warisan Belanda. Pengesahan RKUHP penuh kontroversi. Pemerintah dan Komisi 3 DPR membawa RUU tersebut dalam rapat paripurna pada hari Selasa 6 November 2022. Padahal masih banyak pihak yang belum setuju dengan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut. Publik menilai RKUHP wajib ditolak. Publik menolak RKUHP. Mereka menilai banyak aturan yang bertentangan dengan hati nurani rakyat, termasuk kaum buruh. Upaya buruh-buruh mengesahkan RKUHP itu membuktikan tuduhan bahwa pembahasan tidak terbuka dan tidak partisipatif. Kami menyayangkan langkah pemerintah dan DPR yang tergesa-gesa ingin mengesahkan RKUHP. Masih banyak masalah dalam pasal-pasal di RKUHP. Banyak pasal yang berbau kolonial terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Meski deliknya berupa aduan, tetapi dapat mengancam kebebasan bersuara. Aturan itu pada pasal 218 yang bunyinya pelaku diancam hukuman 3 tahun penjara apabila menyerang kehormatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, menista atau memfitnah kepala negara. Pasal lain yang masih kontroversi seperti pasal 192 mengenai makar, pasal 193 ayat 1 mengenai orang yang bermaksud menggulingkan kekuasaan, dan pasal 256 tentang unjuk rasa tanpa pemberitahuan. Melihat sikap pemerintah yang terburu-buru mengesahkan undang-undang KUHP, ada beberapa hal yang tersingkap. Pertama, patut diduga pemerintah hari ini telah menyadari kegagalannya dalam memimpin negeri ini. Tetapi ketika kegagalan itu coba dikritik dan dikritisi oleh rakyat, rakyat diberi kado akhir tahun, yakni undang-undang KUHP yang siap membungkam masyarakat. Seharusnya ketika gagal menciptakan kesejahteraan, pemerintah melakukan muhasabah dan mau mendengarkan nasihat ulama atau tokoh-tokoh yang mengkritisinya. Sayangnya tidak, bukannya didengar, tetapi disiapkan pasal-pasal karet undang-undang KUHP. Kedua, pemerintah memahami peran media dan pers dalam membongkar kasus, menciptakan opini publik, dan mempengaruhi politik. Ketakutan pemerintah apabila ada kasus-kasus yang terkuak, pemerintah hari ini telah menyiapkan pasal-pasal karet yang berpotensi menjerat media atau pers. Sedihnya jika media atau pers mengungkap kebenaran dan membongkar kebobrokan sebuah kasus, khawatir media atau pers tersebut dicap menyebarkan kebohongan. Karena fakta yang telah dibongkar tidak diakui, makanya dengan mudah fakta tersebut dianggap hoax. Sungguh ini bisa jadi momok yang nyata dalam membungkam kebenaran. Ketiga, diduga kuat berpotensi menjadi alat membungkam dakwah Islam kafah dan khilafah. Pemerintah menyadari kebangkitan Islam sangat nyata di tengah-tengah umat. Mereka pun menyiapkan pasal-pasal karet yang bisa membungkam dakwah Islam, terutama dakwah Islam kafah dan khilafah. Mereka akan membungkam dengan tudingan sepihak soal anti Pancasila, anti ini dan itu demi melegitimasi persekusi dan kriminalisasi terhadap dakwah Islam. Astagfirullah. Keempat, diduga kuat berpotensi menjadi alat untuk membungkam oposisi. Oposisi dalam demokrasi bukan dianggap sebagai pihak kritis yang bisa memberikan saran dan kritik yang baik. Tetapi oposisi hari ini dipandang sebagai lawan politik yang dianggap bisa menjatuhkan kekuasaan pemerintah dan koalisinya. Oleh karena itu, hadiah akhir tahun yang diberikan pemerintah hari ini adalah undang-undang KUHP. Oposisi yang nyaring dalam memberikan kritik-kritiknya di setiap kebijakan berpotensi dijerat dengan pasal-pasal karet atas dugaan menghina pemerintah, menghina presiden, dan lain-lain. Bayangkan jika kritik dianggap menghina.
ini adalah otoriter yang nyata, bukan? Kelima, patut diduga undang-undang KUHP ini untuk melanggengkan kepentingan segelintir kelompok. Kepentingan segelintir kelompok yang diduga kuat merampas kepentingan rakyat. Sehingga dengan undang-undang ini, kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan mendolimi rakyat akan sulit dikritik. Karena kritik yang kritis mudah sekali dikriminalisasi dengan undang-undang KUHP ini. Dari sini membuktikan kelemahan demokrasi. Sistem pemerintahan ini menyandarkan aturan pada akal manusia. Adanya perdebatan RKUHP membuktikan bahwa demokrasi tak akan mampu mengayomi setiap orang. Bahkan dapat dikatakan demokrasi ternyata melahirkan perdebatan. Selain melahirkan perbedaan, demokrasi sebenarnya juga tidak sesuai dengan Islam. Totalitasnya peran akal saat membuat aturan dan menafikan agama dalam mengatur, menegaskan bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam. Islam mengatur yang berhak membuat aturan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah zat yang maha tinggi dan tahu segalanya. Oleh karena itu semua aturan yang dibuat akan memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Yusuf ayat 40 yang artinya, keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dan firman lainnya, yakni di surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Demokrasi bukan harga mati, masih terbuka untuk dievaluasi bahkan diganti. Jika belum memungkinkan untuk mengganti sistem, maka harus ada perbaikan dalam pengaturan tentang sistem hukum yang adil. Hanya Islam yang akan melahirkan aturan yang adil bagi setiap manusia. Sudah terbukti selama 13 abad lebih ketika Islam dijadikan sebagai landasan bernegara, maka sistem Islam saat itu mampu menaungi dan mengurusi setiap kebutuhan rakyatnya. Mojokerto, 11 Desember 2022, Humas Aliansi Buruh Indonesia, Nanang Setiawan. Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.